Alhamdulillah. Bulan Oktober Ustaz ya, seperti yang dulu-dulu ramai terus dengan hal-hal yang sering menjadi perdebatan terkait dengan film yang dulu saya bisa saksikan, sekarang kok susah. Film tentang G30 SPKI. Iya, Ustaz. Kalau dulu kita pasti disetelin ya. Iya, Ustaz. Nggak usah nyari, Zaman Ustaz. kita SD nggak usah dicari, itu sudah jadwal. Iya. Kalau malam 1 Oktober disetel film kayak gitu. Benar, Ustaz. Sebenarnya ada manfaatnya juga kalau kita melihat film seperti itu. Walaupun mungkin kita kesampingkan juga mungkin ada faktor-faktor kepentingan politik dan sebagainya ya. Tapi ada satu pelajaran yang harus kita ambil dari peristiwa itu. Peristiwa G30 SPKI. Pemutaran film itu seolah-olah mengingatkan kita bahwa tragedi itu tidak boleh terjadi lagi. Masya Allah. Karena sudah menjadi sunatullah, sejarah itu pasti akan berulang. Sejarah pasti akan berulang jikalau sebab terjadinya suatu peristiwa didatangkan kembali. Iya, Ustaz. Itu yang disebut dengan teori pengulangan sejarah. Maka nggak ada salahnya kita mempelajari sejarah, nggak ada salahnya juga kita mempelajari tragedi yang pernah terjadi di tengah bangsa kita ini. Karena di dalam Al-Quran juga Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan dan menjadikan sepertiga dari Al-Quran itu isinya kisah. Tujuannya jelas, Mas, agar kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari kisah-kisah baik yang pernah terjadi. Jikalau ada keburukan-keburukan, misalnya kisahnya Fir'aun atau kisahnya Qarun, kita bisa mengambil hikmah supaya azab yang Allah berikan kepada Fir'aun dan Qarun tidak kita ulangi kembali. Benar, Ustaz. Jadi subhanallah, saat Allah menjadikan sepertiga Al-Quran adalah kisah, tentu ada hikmah yang besar di sana. Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa kita memang harus senantiasa melihat ke belakang. Apa yang telah Allah timpakan pada suatu kaum harusnya bisa kita ambil pelajarannya. Benar, Ustaz. Sampai Bung Karno, founding father negeri ini, mengatakan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena sejarah itu pasti akan berulang. Sejarah itu pasti akan kembali terjadi jikalau kita lengah dari sebab-sebab terjadinya sejarah itu. Kita tahu paham komunisme pernah berulang kali berupaya untuk menguasai negeri kita ini. Benar, Ustaz. Tahun 1920-an, tahun 1940-an di Madiun, tahun 1965, kemudian puncaknya itu ya. Maka mereka berupaya untuk mengambil alih kekuasaan di negeri kita yang tercinta. Tentu kita nggak ingin itu terjadi lagi. Benar, Ustaz. Kalau pada zaman dulu jenderal-jenderal itu bisa dibantai, kalau kita biarkan paham komunis itu tumbuh dan berkembang, mungkin besok kita yang dibantai sama mereka. Pastinya, Ustaz. Kita masih ingat dulu ketika mereka merajalela gitu ya. Mereka juga menyatroni pondok-pondok pesantren, para kiai dibunuh. Karena jelas yang akan menjadi penghalang mereka yang paling utama adalah para kiai, para ulama, para ustadz, para habaib, yang mereka mengajak manusia kepada jalan agama, sedangkan mereka kebalikannya. Benar, Ustaz. Mengajak manusia nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Sang Pencipta, seperti itu. Maka sekali lagi, ini sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita dan bangsa kita. Jangan sampai paham ini kembali eksis di negeri kita. Benar, Ustaz. Apalagi sekarang banyak tuh di media sosial, banyak orang-orang sudah mulai berani ya mengatakan saya adalah anak X gitu. Anak X seperti itu. Itu dan nggak takut lagi gitu. Iya, Ustaz. Terang-terangan, Ustaz. Terang-terangan seperti itu. Artinya kalau mereka sudah nggak takut lagi, itu menunjukkan bahwa mereka sudah eksis. Artinya sudah berani dan mereka sudah mulai punya backingan seperti itu. Benar, Ustaz. Jadi kita harus hati-hati. Karena ingat bahwa negeri kita adalah negeri yang aman, makmur. Kita mendapatkan rasa aman nih. Coba kalau misalnya mereka sudah merajalela, subhanallah, kita ke masjid aja mungkin nggak akan bisa. Iya, Ustaz. Masjid akan ditutup, tempat ibadah juga akan disegel oleh mereka. Dan kita ingat juga negeri kita adalah negeri yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa segala sendi kehidupan, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, itu mengacunya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Harus dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan. Jadi segala paham yang ada kaitannya dengan bahwa kita itu
terbebas dari aturan-aturan Tuhan, terbebas dari aturan-aturan syariat, maka sungguh itu tidak sesuai dengan budaya dan paham bangsa kita pada umumnya. Karena negara kita adalah negara berdasarkan ketuhanan, maka jelas yang namanya komunisme itu nggak cocok. Iya, Ustaz. Marxisme nggak cocok, termasuk juga sekulerisme yang memisahkan antara kehidupan kita dengan agama, itu nggak cocok. Iya, Ustaz. Seolah-olah mengatakan yang namanya agama itu di masjid aja. Oke. Agama itu urusan pribadi kita. Padahal kalau kita mau menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita, tentunya setiap aktivitas kita harus didasarkan pada sendi-sendi ketuhanan. Kita mau berjual beli, bertransaksi juga didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Nggak boleh curang, nggak boleh melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kita mau bermuamalah, bersosial juga didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Jadi kalau kita melihat zaman sekarang adanya ibaratnya KGB ya, komunis gaya baru dengan berbagai ragamnya, dengan berbagai caranya, maka itu tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita sesungguhnya. Dan itu musuh kita bersama. Benar, Ustaz. Musuh kita bersama, harus kita perangi bersama. Jangan sampai tragedi 1965 terjadi kembali. Benar. Jadi sebenarnya anak kita itu perlulah dikenalkan dengan sejarah bangsa kita, supaya mereka juga menyadari bahwa Allah Azza wa Jal mempergilirkan kekuasaan di antara kita. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan itulah adalah hari-hari di mana kita dipergilirkan, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sungguh mungkin pada saat ini misalnya komunisme itu belum berjaya itu. Tapi akan ada suatu zaman di mana saat kita lengah, mereka akan kembali berjaya. Dan kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dan kita harus menyadari bahwa mereka adalah sebuah bahaya laten. Tidak boleh kita abaikan lah ibaratnya. Maka dari itu dikatakan bahaya laten komunisme. Yang akan rugi adalah kita semua. Iya, Ustaz. Mungkin bukan kita yang akan menghadapi masa di mana mereka akan merongrong kekuasaan di tengah kita, tetapi bagaimana dengan anak-anak kita? Apa kita rela anak kita suatu hari disembelih sebagaimana disembelihnya para jenderal itu? Tentu tidak. Iya, apa kita rela cucu kita, cicit kita disembelih sebagaimana para jenderal itu disembelih? Tentu tidak. Maka nggak ada salahnya anak kita itu diberikan suatu pemahaman tentang sejarah, dipahamkan bahwa pernah terjadi peristiwa besar dan jangan sampai ini terulang kembali. Masya Allah. Dan satu yang bisa kita lakukan pada zaman sekarang adalah kita terus berdoa kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga negeri kita, menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, sentosa, makmur, dan dijauhkan dari berbagai pemikiran-pemikiran yang menjadikan negeri kita menjadi negeri yang hancur. Karena yang membuat negeri ini berjaya adalah kita sendiri. Benar. Yang menghancurkan negeri ini adalah anak dari bangsa kita sendiri juga. Nggak ada cara terbaik bagi diri kita untuk menghindarkan diri kita dari musibah besar itu kecuali dengan kembali kepada agama kita. Saat mereka berpegang dengan agamanya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, paham-paham seperti itu nggak akan mudah untuk muncul kembali di tengah kita. Ya, secara umum itu Mas, sebenarnya perlu bagi kita. Ya, perlu bagi kita untuk belajar sejarah. Semoga sejarah kelam bangsa kita nggak terulang kembali. Siap, Ustaz. Hati-hati itu perlu. Mawas diri lah ya. Mawas diri, Ustaz. Ya. Masya Allah. Barakallah. Ya, jazakallah, Ustaz.